Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM 12012201888, asal kelas dari TI 4607. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali mengenai contoh kasus The Stagger's Problem atau masalah kereta pos. Oke, The Stagger's Problem atau masalah kereta pos adalah masalah yang dibuat khusus untuk menggambarkan fitur dan untuk memperkenalkan terminologi programan dinamis. Ini menyangkut pencari keberuntungan mitos di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dalam demam emas, California pada pertengahan abad ke-19. Perjalanan itu membutuhkan perjalanan kereta pos melalui negara yang belum terselesaikan, di mana terdapat bahaya serangan yang serius perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya sudah ditentukan, dia telah melakukannya banyak pilihan mengenai negara bagian atau teritori mana yang kemudian menjadi negara bagian. Untuk melakukan perjalanan dalam perjalanan, kemungkinan rute ditunjukkan pada di mana setiap bagian diwakili dengan huruf yang diingkari dan arah perjalanannya selalu dari kiri ke kanan pada diagram. Oleh karena itu, diperlukan 4 tahap perjalanan kereta pos melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian A, Missouri, ke tujuannya di negara bagian C, California. Seorang pencari harta karun yang bijaksana ingin memastikan keselamatannya dalam perjalanan ke California. Dia menggunakan cara cerdas dengan memilih rute dengan total biaya asuransi jiwa termurah. Karena biaya asuransi jiwa tersebut mencerminkan tingkat keamanan rute. Tabel biaya asuransi dari suatu negara bagian ke negara bagian lain akan disediakan untuk membantu menentukan rute teraman. Lalu di sini ada 4 tabel yang dimana pada tabel tersebut memperlihatkan kos dari kota tertentu. Misalkan ini dari kota A ke kota B, kosnya tersebut 2. Lalu juga misalkan dari kota C ke kota G, ini tuh kosnya tuh 4. Sistem jalan dan biaya untuk masalah Stagger's Problem ini bisa kita lihat melalui bentuk diagram node. Ini bisa dilihat misalkan dari kota A terdapat 3 jalur, yaitu melalui kota B, kota C, dan kota D. Nah, ini tuh terdapat kosnya juga. Misalkan dari kota A ke kota B, kosnya itu 2. Begitupun selanjutnya, semua kota ini tertuju dan saling berhubung. Lalu untuk memecahkan masalahnya bisa dilihat sebagai berikut. Oke, pertama perlu dicatat bahwa pendekatan asal murah dengan memilih rute termurah di setiap tahap akan menghasilkan keputusan keseluruhan yang optimal. Strategi ini akan menghasilkan rute A, B, F, I, J dengan biaya total 13. Akan tetapi, terkadang mengeluarkan biaya lebih sedikit di tahap awal bisa menghemat lebih banyak di tahap selanjutnya. Contohnya, rute ADF secara keseluruhan lebih murah dibanding ABF. Salah satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan coba-coba. Namun jumlah rute yang mungkin sangat banyak, yaitu sekitar 18, dan menghitung total biaya untuk setiap rute, bukanlah hal yang bagus untuk menghitungnya. Untungnya, pemrograman dinamis menawarkan solusi yang jauh lebih efisien daripada perhitungan menyeluruh. Penghematan komputasi akan sangat besar untuk masalah yang lebih kompleks. Pemrograman dinamis dimulai dengan memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan menemukan solusi optimal untuk bagian tersebut. Kemudian masalah tersebut diperbesar secara bertahap dengan solusi optimal saat ini, didasarkan pada solusi optimal sebelumnya, hingga seluruh masalah bisa terpecahkan. Dalam masalah Stagger's Problem atau masalah kendaraan pos, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, yaitu ketika pencari harta karun hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya tersisa satu tahap lagi.
Solusi optimal yang jelas untuk masalah kecil ini adalah pergi dari negara bagiannya saat ini, apapun itu, ke tujuan akhirnya yaitu negara bagian J. Pada setiap iterasi selanjutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahap yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang diperbesar ini, solusi optimal untuk tujuan selanjutnya dari setiap negara bagian yang mungkin dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Detail tentang penerapan pendekatan ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Formulasi masalah status problem. Ini ada variabel keputusannya xn yang dimana n-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4 mewakili tujuan terdekat pada tahap ke n atau perjalanan kereta pos ke n yang akan diambil. Jadi rute yang dipilih adalah A ke X1, ke X2, ke X3, dan ke X4 yang dimana X4 harus menuju ke J atau California. Fn S Xn atau total biaya keseluruhan kebijakan terbaik untuk tahap yang tersisa dengan asumsi pencari harta karun berada di negara bagian S, siap memulai tahap ke N, dan memilih Xn sebagai tujuan terdekat. Nilai apapun dari Xn tidak harus unik, yang meminimalkan Fn S Xn untuk keadaan tertentu. Fn S, nah ini tuh ada rumusnya ya. Jadi si rumusnya ini tuh biaya minimum keseluruhan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu ke J. Dari negara bagian S dimulai pada tahap ke N dengan memilih kebijakan optimal di setiap tahap. Perumusan nilai dari CSXN diberikan oleh tabel sebelumnya. Untuk C dengan menetapkan I sama dengan S atau keadaan saat ini. Dan J sama dengan XN yaitu tujuan terdekatnya. Karena tujuan akhir ada di keadaan J tercapai di akhir tahap 4 F5 J sama dengan 0. The objective is to find, jadi tujuannya adalah untuk menemukan F1 A dan rute yang sesuai. Pemrograman dinamis menemukannya dengan secara berturut-turut mencapai F4S, F3S, F2S untuk setiap kemungkinan keadaan S dan kemudian menggunakannya. F2S untuk menyelesaikan F1A. Prosedur solusi tahap 4. Ketika pencari keberuntungan hanya tinggal satu tahap lagi, N sama dengan 4, rutenya setelahnya adalah ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini, S baik H atau I, dan tujuan akhirnya X4 sama dengan J. Jadi rute perjalanannya kereta pos terakhir ini adalah S sama dengan J, oleh karena itu karena F4 S sama dengan F4 SJ sama dengan CJ, maka solusi langsung untuk masalah N sama dengan 4 adalah ini. Jadi ini ada tabel, misalkan kita dari kota H ke J, nah yang F4S ini tuh adalah cost-nya. Misalnya dari H ke J cost-nya itu 3, dan lalu dari I ke J itu 94. Prosedur solusi tahap 3. Ketika pencari keberuntungan memiliki dua tahap lagi, N sama dengan 3, prosedur penyelesaiannya memerlukan beberapa perhitungan. Misalnya, pencari keberuntungan berada di negara bagian F, kemudian seperti yang ada di gambar, selanjutnya dia harus pergi ke salah satu dari keduanya. Menyatakan H atau I. Dengan biaya langsung CFA sama dengan 6 atau CFI sama dengan 3. Masing-masing jika dia memilih negara bagian H, biaya tambahan minimum setelah dia mencapai sana diberikan dalam tabel sebelumnya sebagai F4H sama dengan 3. Sebagai ditunjukkan di atas simpul H pada diagram. Oleh karena itu, totalnya biaya untuk keputusan ini adalah 6 tambah 3 sama dengan 9. Jika dia memilih negara bagian I,
total biayanya adalah 3 tambah 4 sama dengan 7, yaitu lebih kecil. Oleh karena itu pilihan optimal adalah yang terakhir ini, X3 sama dengan I, karena memberikan biaya minimum cos F3 F sama dengan 7. Prosedur solusi tahap 3. Perhitungan serupa perlu dilakukan ketika memulai dari dua negara bagian lain, yang mungkin yaitu S sama dengan E dan S sama dengan G, dengan sisa perjalanan 2 tahap. Cobalah untuk menyelesaikan secara grafis sesuai dari gambar berikut. Nah, ini tuh kan dalam tabel. Di tabelnya tuh terdapat kota. Yang FG-nya itu ini menunjukkan kotanya, dan yang HI-nya tuh ini menunjukkan misalnya dari kota E ke H itu cos-nya tuh 4. Nah, begitu juga E ke I cos-nya itu 8. Nah, yang F3 ini itu adalah hasil dari rute yang paling dekat. Nah, misalkan kan ini E ke H itu cos-nya tuh 4, sedangkan E ke I-nya tuh cos-nya 8. Sehingga F3-nya tuh yang paling dekatnya tuh 4. Nah, sehingga X3-nya yang diambilnya tuh ke H. Soalnya E ke H-nya itu lebih dekat dibanding E ke I. Nah, begitu juga selanjutnya yang F dan G juga sama. Solusi untuk masalah tahap kedua, N sama dengan 2, di mana masih ada 3 tahap lagi, diperoleh dengan cara yang sama. Dalam hal ini, F2, SX2, CSX2, sama dengan F3X2. Misalkan si pencari rezekinya berada pada keadaan C seperti gambar yang di samping. Selanjutnya, ia harus menuju ke keadaan E, F, G dengan biaya langsung, masing-masing sebesar CCE sama dengan 3, CCF sama dengan 2, CCG sama dengan 4. Setelah sampai di sana, biaya tambahan minimum untuk tahap 3 sampai akhir diberikan oleh tabel N sama dengan 3. Sebagai F3E sama dengan 4, F3F sama dengan 7, F3G sama dengan 6. Masing-masing seperti yang ditunjukkan di atas node E dan F, dan di bawah node G pada diagram sebelumnya. Hasil perhitungan ketiga alternatif dirangkum di bawah sini. Nah, yang minimum dari ketiga angka ini adalah 7, dan total biaya minimum dari negara bagian C sampai akhir adalah F2C 7, dan tujuan terdekatnya adalah X2 sama dengan E. Oke, selanjutnya solusi prosedur tahap 2. Di sini kita bisa lihat terdapat tabel. Nah, BCD-nya itu ini adalah kota awalnya menuju ke E, F, G. Nah, di sini terdapat cos-nya. Misalkan B menuju E11, B menuju F11, dan B menuju G12. Nah, di sini tuh kita menentukan mencari cos yang terkecil. Misalnya yang dari B ini kita bisa lihat di X2-nya. Kita bisa memilih E atau F karena nilai cos E dan F itu sama. Nah, begitu pula selanjutnya untuk yang C. Nah, yang C ini itu karena cos yang paling kecilnya hanya 1 di E, C menuju ke E sama dengan 7. Jadi kita menggunakan kota E untuk destinasi minimal cosnya. Oke, pindah ke soal tahap pertama. N sama dengan 1, dengan keempat tahapan yang tersisa, kita melihat bahwa perhitungannya mirip dengan yang baru saja ditunjukkan untuk soal tahap kedua, N sama dengan 2, yang barusan. Kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan keadaan awal S sama dengan A, seperti yang digambarkan di bawah ini. Perhitungan ini selanjutnya dirangkum untuk 3 alternatif tujuan terdekat. Nah, jadi untuk hasil yang didapat dari kota menuju kota B, C, dan D, kita bisa melihat ini destinasi yang terdekatnya itu adalah dengan cos 11. Nah, kita bisa memilih antara C atau D. Oke, jadi kesimpulannya, solusi optimal untuk keseluruhan masalah kini dapat diidentifikasi dari keempat tabel. Hasil untuk soal N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pencari keberuntungan awalnya harus pergi ke negara bagian C atau negara bagian D.
Misalkan dia memilih X1 sama dengan C. Untuk N sama dengan 2, hasil untuk S sama dengan C adalah X2 sama dengan E. Hasil ini menghasilkan soal N sama dengan 3 yang menghasilkan X3 sama dengan H. Untuk S sama dengan E dan soal N sama dengan 4 menghasilkan X4 sama dengan J. Untuk S sama dengan H, oleh karena itu, satu rute optimal adalah A ke C, ke E, ke H, dan ke J. Pemilihan X1 sama dengan D akan mengarahkan kedua rute optimal lainnya, yaitu A ke D, lalu ke E, ke H, dan ke J, dan A ke D, ke F, ke I, dan ke J. Semuanya menghasilkan total biaya yang serupa, yaitu sama dengan 11. Nah, lalu di sini kita bisa melihat solusi dari diagram notes-nya. Nah, di sini juga kita bisa lihat mulai dari tahapannya, tahapan 1, 2, 3, 4. Yang state ini adalah titik awal dari kota A. Kita bisa menuju kota C atau menuju kota D dan seterusnya sampai ke tujuan. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.